siang, Inang Pendeta. Terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktunya untuk podcast JKPK. Jadi ini adalah program podcast JKPK. Namun untuk di luar Jabotabek kita gunakan Zoom gitu. Biasanya kita yang di lingkungan atau sekitaran Jabotabek di Jakarta gitu kita undang langsung ke kantor gitu ya. Tapi untuk di luar Jabotabek kita gunakan lewat Zoom gitu. eh kita akan fokus kepada isu akreditasi SNPA, khususnya yang setelah Panti Elim ikut kegiatan studi banding di Panti Bethesda di Tulung Agung, Jawa Timur gitu. Tapi sebelum sana, mungkin Inang Pendeta bisa secara umum memberikan profil tentang Panti Elim itu sebetulnya panti yang apakah untuk anak-anak saja atau ada yang lain untuk disabilitas juga atau bagaimana mungkin Inam mereka bisa mengawalinya dengan profil umum Panti Elim gitu ya Inam. Ya, terima kasih Bapak Amin. Panti Asuhan Elim HKBP ini khusus mengasuh anak-anak. Jadi tidak kepada pelayanan yang lain karena pelayanan lain itu punya nama yang berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi berdiri sudah lebih kurang 68, hampir 69 tahun yang lalu, tepatnya 15 Februari 1955. Diawali ada pasca kemerdekaan, ada banyak-banyak korban, peperangan dan pemberontakan mungkin di waktu itu. Jadi Hmm. ada seorang bapak penatua bernama Sintua Lucius Siahaan. Oh, Ibu oke. itu Boru Pardede yang kebetulan waktu itu bekerja di pemerintah di bidang sosial, yang punya kerinduan dan keterbebanan yang besar untuk menangani dan menolong anak-anak tersebut. Jadi beliau membuat sendiri tempat ini, tanah ini, dan mengasuh sendiri anak-anak itu pada awalnya. Jadi itulah cikal bakal yang akhirnya terus dikembangkan hingga pada hari ini. Jadi Panti Asuhan Elim HKBP ini sebagaimana namanya, dia berada di naungan Sinode. Nah, Sinode. ini Huria Kristen Batak Protestan. Jadi pastinya lembaga ini di bawah naungan Sinode HKBP. Di dalam pelaksanaan pelayanannya ada visi dan misi yang kita terapkan yang terus sebenarnya berkembang Ya. secara bertahap hingga pada tahun ini hingga hari ini. Visinya adalah cerdas secara spiritual, sosial, intelektual, terampil dan mandiri. Itu visinya. Hmm. Jadi dan misinya adalah untuk pertama menanamkan nilai-nilai Kristiani, baik itu melalui ibadah yang terus dilakukan mulai dari pagi bangun tidur hingga malam hari menjelang mereka beristirahat. Kemudian juga diisi dengan berbagai penelan Alkitab dan pengembangan spiritual lainnya. Kemudian mendampingi, yang kedua mendampingi dan membimbing anak itu mengarahkan agar memiliki karakter yang Kristiani juga. Jadi antaranya dia jujur, Ya. sopan, etikanya ramah, tolong menolong dan banyak hal yang seturut dengan karakter Kristen atau Kristus itu sendiri. Yang ketiga itu memfasilitasi anak dan mendukung anak untuk memiliki pengetahuan. Jadi sekolahnya dalam prakteknya mereka eh, SD di mana, karena sesuai dengan ketika dia tamat dari taman kanak-kanak itu dia sepertinya punya perbedaan satu dengan yang lain. Jadi SD itu berbeda-beda. Ada di SD HKBP, tapi ada juga di SD Katolik, kira-kira seperti itu. Juga SMP dan SMA-nya mereka ada di SMK. Ada SMK itu baik itu pariwisata, tapi ada juga pertanian, peternakan, ada juga di bagian kesehatan seperti farmasi. Mereka punya berbeda-beda. Dan kemudian ada
eh, bakat-bakat juga kita fasilitasi. Itu yang keempat, poin keempat fasilitasi adalah bakatnya. Mereka ada yang suka futsal, ada yang suka renang, Hmm. ada seni juga, suka nyanyi, musik dan sebagainya. Kemudian yang kelima, dalam pengasuhan anak dalam berbagai pelatihan keterampilan. Jadi mereka ketika tamat kita juga fasilitasi mereka untuk mengikuti berbagai pelatihan kerja Hmm. untuk boleh mereka bekerja setamat mereka di baik itu SMK secara khusus itu mereka bisa punya skill untuk memasuki bidang pekerjaan mereka seperti itu. Dan anak-anak yang berada di Elim itu latar belakangnya itu berbeda-beda. Oh. Ada yang mereka yatim piatu, Hmm. dan itu pada awal-awalnya ada masih 2-3 anak yang berasal dari rumah sakit yang tanpa identitas juga ada. Oh. Karena HKBP punya rumah sakit dan waktu masa itu banyak anak-anak yang ditinggalkan karena mungkin kekurangan biaya dan sebagainya, kompleks persoalan orang tua, yang pasti anak-anak itu masuk ke panti ini setelah mereka berusia 3 tahun. Kemudian ada juga korban kekerasan. Jadi ada anak-anak yang tinggal di keluarga ketika dia yatim piatu, kemudian mereka mendapatkan kekerasan, akhirnya mereka dirujuk ke Elim. Tapi Hmm. ada juga yang ada orang tua, tapi mereka juga menerima kekerasan. Jadi kita juga baru menerima ada anak yang mendapat kekerasan dari ibunya, eh, jadi sampai ibunya masuk penjara. Jadi anak itu dirujuk oleh pemerintah setempat, kepala desa untuk diasuh di panti asuhan Elim ini. Juga ada juga anak-anak yang broken home bermasalah di persoalan keluarga, tidak ada yang mau mengasuh, hingga akhirnya alternatif terakhir masuk di panti asuhan Elim ini. Di panti. Jadi seperti itu. Jadi yang tujuannya, sebagaimana juga SMPA itu sarankan bahwa ini adalah tempat alternatif terakhir. Terakhir ya. Keluarga, komunitas, masyarakat tidak lagi bisa mengasuh mereka dengan baik dan kondusif, akhirnya dirujuk ke panti asuhan Elim ini. Jadi sebagaimana alternatif terakhir itu kita membuat pola pengasuhan di sini adalah pola pengasuhan keluarga. Hmm. Jadi bahwa anak-anak itu tidak menerima kasih sayang dan teladan dan banyak hal yang tidak mereka dapatkan ketika mereka kehilangan orang tua, ketika mereka mendapatkan kekerasan dan sebagainya, maka di sini kita menganut pola asuh itu keluarga. Jadi sering kami menyebutnya rumah Elim seperti itu Boleh. daripada panti asuhan. Ya. Kemudian di sini juga sebagaimana tujuannya panti asuhan Elim ini berdiri waktu itu, kita juga sambil menyebarluaskan visi dan misi gereja HKBP. Jadi Hmm. karena HKBP itu kan ada diakonnya, Ya. marturia, koinonia. Jadi salah satu bagian dari visi dan misi HKBP itu diimplementasikan melalui apa yang kita lakukan di panti asuhan Elim, kira-kira seperti itu, Amang. Kemudian kita juga menjadi salah satu partner pemerintah untuk menjadi wadah kemanusiaan, wadah sosial, Hmm. untuk mengentaskan berbagai banyak persoalan sosial di masyarakat akibat anak-anak itu yang terlantar. Jadi kadang-kadang kita juga eh, kerjasama juga dengan dinas sosial ketika terjadi eh, mau yang di lampu merah, kadang seperti itu Ya. kan banyak anak-anak jadi pengamen, jadi eh, banyak di situ anak-anak yang terlantar. Jadi kita juga ada kerjasama dengan mereka untuk menjadi salah satu tempat rujukan, kira-kira seperti itu, Amang. Itu yang sudah kita lakukan secara umum eh, profil Elim ini. Jadi saat ini Elim itu ada 58 anak. Anak. Itu jadi masuk ke Elim itu 3 tahun Oh. paling minimal, maksimalnya 12 tahun untuk masuk ke Besar. Elim. Dan tentunya persyaratannya itu harus ada rekomendasi dari kepala desa, juga dari kalau tidak ada dari keluarga langsung dari kepala desa, dari gereja juga, yang pasti kita eh,
terbuka untuk seluruh denominasi gereja, gitu, terbuka. Jadi kemudian ada juga surat pindah kakak, surat pindah sekolah, kemudian ada surat keterangan kesehatan kalau kalau bisa. Tapi jika tidak bisa kita akan rujuk ke puskesmas yang ada di sini untuk kesehatan anak. Karena kadang kita seperti baru-baru ini kita ada anak yang masih TK ternyata dia sudah hernia, sudah seperti itu anak. Jadi kita menemukannya di sini. Kemudian pastinya setelah persyaratan itu kami terima, kami lakukan asesmen dan survei. Nah, jadi kita lakukan asesmen ke keluarga jauh ataupun masyarakat yang ada di sekitar, kemudian kita survei kelayakannya untuk masuk ke panti. Kira-kira seperti itu Amang yang kita kerjakan sampai saat ini. Dan anak-anak ini kesehariannya mereka melakukan aktivitas itu dimulai dari 4.20 pagi. Mereka mulai dengan ibadah pagi, kemudian mereka ada tiket, kebersihan, kemudian sarapan sudah 6:30, 6:30 mereka sudah berangkat ke sekolah. Mereka seperti itu, kemudian mereka pulang, mereka makan siang itu 1:30, kemudian mereka ada tidur siang 1:30 sampai dia 3:30 mereka kebersihan, kemudian makan sore dan malam itu belajar di jam 7 sampai jam 9 malam di ruang belajar. Itu rutinitas mereka setiap hari. Kira-kira seperti itu Amang. Jadi di antara 58 itu ada satu paling kecil itu ada 2,2 bulan, 2 tahun 7 bulan. Itu karena kebetulan mereka 3 bersaudara waktu itu masuk. Jadi demi untuk kebaikan mereka kita akhirnya terima walaupun masih di bawah apa yang kita syaratkan. Jadi ada kebijakan-kebijakan khusus. Kemudian itu SD ada 14 orang, ada 13 SMP, ada 13 juga SMA, SMK, ada 7 anak yang kuliah. Kemudian ada yang 3 lagi praktek kerja, pelatihan, ada 1 orang yang sudah kerja. Ini yang kerja yang satu ini dia baru saja menang Bintara Polri. Jadi memang kemarin karena ada keterikatan emosional agar walaupun sudah kerja belum mandiri dulu, mungkin tahun ini baru mandiri, jadi sudah setahun dia kerja untuk boleh memotivasi adik-adiknya dan ada hubungan emosional kira-kira seperti itu. Kira-kira itu yang boleh kami sampaikan. Jadi mereka juga menerima di rumah tidak hanya jadwal rutin, tapi juga mereka mendapat pelatihan pertanian, peternakan. Kita ada kebun di sini, kebun sayur, kemudian peternak, berbagai macam ternak, juga apa namanya kita lakukan juga berbagai pelatihan buat anak-anak ini. Contohnya karena berasrama dan mereka latar belakangnya berbeda-beda, kita ajak untuk menerima pendidikan seks sejak dini, kesehatan reproduksi, kemudian juga secara kontinu dari latar belakang berbeda-beda itu beberapa kita ada kerjasama dengan psikolog Amang. Jadi ada beberapa anak yang harus kita rujuk ke psikolog untuk kami boleh menanganinya dengan benar. Karena akibat latar belakang mereka masuk kemari yang berbeda-beda. Jadi kira-kira seperti itu Amang yang mungkin secara singkat boleh kami sampaikan pada siang hari ini. Kemudian Inang, apa yang menjadi latar belakang Panti Elim akhirnya mengikuti akreditasi? Apakah memang sekedar karena itu ada peraturan pemerintah atau memang ada hal lain sehingga Panti Elim mulai menyusun dan eh, untuk memenuhi itu ikut belajar ya ke panti Betul. BTS dari Tulungagung. Tapi kira-kira apa yang memotivasi atau yang melatar belakangi Panti Elim perlu atau menganggap penting untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di SNPA gitu. Nah. Ya. Terima kasih Amang. Pastinya Amang kami mengucapkan terima kasih kepada JKLPK yang membuka wawasan kami dan memotivasi kami untuk boleh belajar di Panti Asuhan Bethesda Tulungagung. Jadi karena di sana kami jadi semakin percaya diri untuk bisa mengapprove
panti ini kalau bisa lebih baik kenapa tidak? Kira-kira seperti Ya. itu sebenarnya. Karena di sana kami melihat kalau dari fasilitas Elim ini sudah bahkan kalau BTS sendiri sudah cukup lebih baik gitu. Tapi Hmm. di administrasi, di Hmm. kelengkapan itu yang sebenarnya perlu kami perbaiki dan Dibaiki. kami semakin tingkatkan kira-kira seperti itu. Jadi intinya bukan karena hanya ada aturan dari pemerintah, tapi juga sangat perlu bagi kami. Karena di sana kami jadi menyadari sudah Bethesda itu sudah sampai di tingkat mereka punya akte notaris, punya terdaftar di Kemenkumham. Kami yang sudah cukup lama Iya. dan besar belum gitu, Aman. Belum. Jadi memang kami kemarin setelah kembali itu kami hanya punya akte notaris. Hmm. Jadi kami langsung kerja untuk mencari bagaimana mendapatkan link untuk boleh mendapatkan Kemenkumham. Izin operasional juga memang sudah ada tapi kami perbarui. Komunikasi kembali kami jalin kepada dinas sosial. Jadi saya tidak hanya membuat laporan kepada Sinode atau KBP, Ya, tapi ya. juga kepada dinas sosial. Jadi kami Sosial. laporkan apa yang kami kerjakan di panti. Uh, dan tentunya ini bermanfaat bagi jejaring. Jadi berbagai instansi, baik Universitas Mensen contohnya, Hmm. juga apa instansi lain ya, termasuk juga kita itu ada anak kita yang kuliah di Murni Teguh juga kan karena mereka memberikan kita kesempatan untuk menerima anak kita dengan Iya, iya. Hmm. dispensasi dengan uh, karena ada hal seperti itu karena mereka mulai melihat bahwa Elim ini uh, apa namanya sudah diakui gitu, juga punya legalitas kira-kira seperti Legalitas ya. itu ya. Termasuk juga kemarin kami juga lengkapi dengan uh, berbagai poin-poin penting yang itu Hmm. diminta untuk aktivitas itu. Jadi walaupun kami itu bukan yayasan, tapi kami adalah lembaga yang di bawah naungan gereja, tapi ternyata ada poin itu Pohon gitu itu. Ya, ya. di bagian akte yang boleh gitu. Jadi selama ini kami kira hanya yayasan. Jadi semakin terbuka lah. Juga yang berikutnya adalah eh, membangun kepercayaan diri dan kepercayaan orang. Jadi kan para donatur juga yang Ya, datang ya, ya. itu uh, semakin percaya gitu, semakin karena kita juga ketika mereka berkunjung kita ada data tentang bukti penerimaan bahwa kita diaudit resmi, Hmm. baik itu logistik, baik itu keuangan. Jadi semua itu jadi kita belajar kita kita tata dengan baik. Jadi itu ada hubungannya dengan akreditas selama ini kita kerjakan tapi tidak terdokumentasi, Iya, iya, Pak. iya. Jadi selama ini tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi kami belajar kami dokumentasikan baik itu peristiwanya kita foto, kemudian data-data kerjasama dengan berbagai instansi, dengan universitas itu kita foto peristiwanya, kemudian juga tentang aturan-aturan di asrama sesuai dengan SNPA itu kan harus duduk bersama dengan anak. Nah, jadi tidak sepihak. Jadi Iya. kita duduk bersama itu kita dokumentasikan ada daftar hadirnya, peristiwanya kita dokumentasikan, isinya itu juga yang akhirnya kita buat dan kita pajang gitu di kantor. Jadi ada Hmm. aturan berasrama, aturan makan, apa yang tidak boleh dilanggar anak, apa aturan masuk ke satu-satu ruangan, dan apa fasilitas yang ada di setiap ruangan, kira-kira seperti itu. Jadi uh, itu yang kami rasakan ketika kami Hmm. begitu ikut apa namanya mengusulkan untuk akreditasi ini. Jadi memperkaya kami juga. Iya. Jadi semua data jadi mulai mulai tertata dengan bagus dan semua tentunya anak yang masuk, anak yang keluar, bagaimana pendidikan anak itu semua jadi teratur gitu. Nah, teratur kita kerjakan gitu. Jadi itu bagian dari pekerjaan kita yang harus kita lakukan, termasuk progres anak ketika dia masuk. Jadi
semua kita lengkapi dengan penuh semangat kira-kira. Karena kemarin dari BTS juga menyemangati, dan Eh, karena waktu itu ada pertemuan juga dengan dinas sosial di Iya, Tulung Agung, gimana? jadi mereka juga tetap komunikasi ke kita gitu, apa Oh, yang oke. kurang, bagaimana apanya progresnya sudah sampai di mana gitu. Jadi kita sangat terbantu kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, kemudian Inang bagaimana dengan ini kan membawa hal yang baru ya, apa katakanlah kebiasaan yang baru, merapikan dokumentasi, melengkapi semua peraturan yang ada. Nah, ketika Inang melakukan itu di internal Elin, bagaimana prosesnya? Apakah ada kendala atau justru ini hal yang baik yang didukung oleh semua pihak termasuk dari Sinode gitu? Mungkin Inang bisa menjelaskan sampai dalam proses untuk melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan di SNPA untuk nanti diajukan akreditasi. Mungkin Inang bisa ceritakan bagaimana prosesnya. Iya. Jadi memang di awal ketika saya masih di Tulung Agung, kita sudah buat Zoom juga dengan staf di sini. Ya, ya. Kita sudah mengawalinya. Jadi Oh, oke, oke. mereka mereka juga waktu itu sudah kita sosialisasikan, sudah kita terapkan, bahkan dari tim Tulung Agung juga ikut mendampingi Hmm, kita untuk sosialisasi tentang akreditasi ini. Kemudian ketika kami kembali, saya juga langsung presentasi dengan teman-teman, karena semua poin-poin yang harus diselesaikan untuk akreditasi itu harus punya tim-tim, ya. oh iya, iya. Ada bagian-bagian yang akan dikerjakan itu tidak bisa dikerjakan oleh misalnya saya sendiri, atau Iya, iya. misalnya bagian administrasi, tidak, karena termasuk contohnya menu makan apa sampai seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. fasilitasnya apa, jadi banyak. Jadi termasuk juga ada hal yang baru sebenarnya sudah pernah dikerjakan tapi sempat terhenti, yakni pendampingan di luar anak, di luar Hmm, panti, pendampingan anak di luar panti. Guru Panti. Jadi itu juga kan hal yang baru. Jadi kita memang di awal memang itu cukup alot kita kerjakan, karena jujur kami kan dari SK-nya, di Iya, SK kan iya. datang kemari tanpa latar belakang pernah menjadi pengasuh Ngasuh, di betul, betul. panti gitu. Jadi Iya. kami kan banyak basicnya itu teologi, Biologi baik ya. itu pendeta, diakones gitu. Hanya ada beberapa pegawai kira-kira seperti itu. Jadi memang ini hal yang baru, tapi umumnya kami mau belajar gitu. Tapi Iya. ya pastinya seiring waktu pelan-pelan. Jadi kami sangat bersyukur ada adik-adik yang magang, termasuk Tridita yang sudah Iya. membantu waktu sama-sama ke sana. Jadi dia juga delegasikan kepada, karena Tridita sudah menang jadi calon pelayan di HKBP, jadi dia juga delegasikan kepada adiknya yang juga magang di sini. Jadi uh, dari adik-adik ini yang banyak membantu. Jadi Hmm. untuk para kami yang pelayan, bagaimana cara menggunakan IT yang sekarang ini juga, karena kemarin akses itu online namanya. Jadi kita Iya. ya tidak fisik, cuman ketika datang aja apanya dari Jakarta kemarin, tim asesornya di situ baru melihat bukti fisik kira-kira seperti itu. Jadi itu yang kendalanya hal seperti itu. Juga uh, pastinya ini mungkin jadi harapan juga buat kami agar boleh diperlengkapi untuk para pelayan yang akan kemari, yang uh, untuk bisa juga diberikan wawasan tentang bagaimana melayani di panti ke depannya. Dan itu juga sebagai pengalaman, jujur karena saya 3 tahun namun di sini mau menjalani 4 tahun, dan itu jadi kita awali kembali di sini, jadi perlu regenerasi. Jadi Generasi. mungkin terlalu cepat kalau 5 tahun Iya. berganti, 5 tahun berganti mungkin, karena saya juga lihat bagi panti-panti Sinode yang lain, mereka bahkan dikader sejak dari calon pelayan sudah di sini. Iya, iya, betul. Jadi karena dia spesial, Iya, betul. pelayanan panti ini Mm. khusus. Kalau Khusus. saya dekat di GBKP, dia jadi pendeta khusus gitu mereka sebutnya. Gitu. Jadi Mm. paling itu yang mungkin jadi harapan lah ke depannya. Iya. Jadi kendalanya soal sosialisasi, soal bagaimana melakukan dari yang tidak biasa,
Tapi itu kita cukup terbantu dengan adik-adik yang datang ke kita, yang magang kira-kira seperti itu, Pak. Berarti Inang ini sudah selesai menyusun, melengkapi semua dan sudah datang tim Sudah, asesornya Inang ya, sudah melakukan penilaian, sudah datang. hingga menunggu Uh, hasil gitu Inang ya. iya, menunggu hasil. Jadi memang uh, dari apa semua kelengkapan-kelengkapan data sudah diperiksa dengan baik. Hmm. Kemudian ruangan-ruangan juga uh, ini yang menjadi doa bersama. Kita juga sedang mengupayakan ada ruang klinik kesehatan. Nah, Hmm. memang ruangan-ruangan itu selain asrama putra terpisah dari asrama putri, ada ruang dapur, ada ruang makan, baru ada ruang pastoral, ruang Hmm. data. Jadi seperti tempat inilah, Mang. Jadi kita buat ini menjadi dua fungsi. Jadi ini ruang data beserta ruang konseling. Karena itu juga kami pelajari dari Tulung Agung. Jadi Oh, memanfaatkan iya. ruang yang ada, difungsikanlah sebagaimana yang ditentukan oleh SNPA itu. Jadi tinggal ruang klinik, khususnya memang ketika masa COVID itu memang itu sangat perlu. Iya, iya, Jadi, iya. jadi beberapa waktu belakangan ini, jadi ketika anak-anak ada sakit, jadi kita bisa uh, di dipisahkan sementara, Iya, jadi ya ke klinik inilah, gitu. Biar karena berasrama kan, iya, iya. jadi sering jadi bisa anak-anak yang lain terkena Benar. flu, demam, apalagi sekarang cuaca kurang baik, kira-kira seperti itu yang sedang kita lakukan sampai saat ini. Seperti itu. Kalau dari misalnya dari Pemda setempat Inang, apakah ada dukungan atau ada semacam supervisi atau setiap dalam proses pemenuhan akreditasi ini Inang? Atau ini murni semua usaha dari Elim dengan dukungan dari Sinode, atau juga memang ada semacam bantuan atau dukungan lah dari Pemda setempat, karena kan ini sebetulnya kan membantu mereka juga ya. Iya, iya. Jadi memang dari dukungan itu ada. Jadi setelah kita mulai kembalikan komunikasi itu, eh, dalam hal data anak itu kan harus ada dari Peksos. Itu harus Wah, ada. ya, ya. Ya, itu langsung oleh Peksos. Jadi kita komunikasi dengan pihak Dinsos Simalungun dan Dinsos Pematang Siantar karena kita ada berada di ruang lingkup dua kabupaten dan kota Madia ini. Uh, dan termasuk juga kadang-kadang misalnya BPJS anak itu karena dari pemerintah memang kadang-kadang mau ada kendala mereka cukup merespon positif membantu Hmm, fasilitasi memudahkan ke rumah sakit menggunakan terdekat gitu ya. jadi hal-hal seperti itu termasuk juga di kelurahan desa jadi akte anak, akte lahir, KTP anak, pengurusan surat-surat Hmm, seperti itu anak kita yang Bintara Polri itu terus sangat 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 baik lah gitu ya. merespon kita. Kadang-kadang kita cuma via telepon, kadang mau malam ke rumah kepala dia kita diterima dengan baik. Seperti itu sampai sejauh ini. Jadi kita lengkapi, mereka mendukung, memberi masukan kira-kira seperti itu. Jadi kunjungannya seperti itu Pak yang mereka lakukan. Memang tidak rutin, tapi lebih Mm-mm. kepada mendukung lah. Kalau kita bertanya, mereka kasih respon kepada kita, kira-kira seperti itu. Baik, Inang. Kemudian ini mungkin yang terakhir, Inang ya. Kira-kira terlepas dari proses akreditasi ini sambil menunggu nanti hasilnya, hal lain apa yang mungkin perlu ditingkatkan di masa depan, Inang? Apakah misalnya di sumber daya manusianya? Tadi kan kalau untuk Inang dengan lain menunggu SK ya, artinya butuh ada semacam kaderisasi gitu ya. Iya, iya betul. Itu menjadi satu hal yang perlu juga diperhatikan. Lalu apakah di pengasuhannya, sumber daya tenaga pengasuhnya, apakah juga ada hal lain atau hal lain apa lagi nanti akhirnya yang mungkin nanti ke depannya bisa kita lihat itu penting untuk kita tingkatkan gitu. Iya. Jadi memang ya poin pertama itu dari pembekalan para Bengkalan. pelayan yang akan ditempatkan kemari itu menurut kami sangat penting dan juga kaderisasi tidak lanjutnya itu juga supaya jelas dan orang-orangnya tepat. Dan hal menarik yang kami lihat dari BTS Tulung Agung sudah eh,
para anak-anak yang sudah eh, dimandirikan dari BPSDA, bahkan sudah Hmm. bekerja, itu punya peran yang aktif di panti. Pak. Gitu. Jadi mereka sangat memberi subsidi apa bantuan, Bantuan ya. baik itu pemikiran, baik itu dana, bahkan di antara mereka itu ada yang menjadi bagian dari yayasan. Hmm. Jadi itu juga kerinduan kita, harapan kita. Jadi mulai anak-anak ini ketika mereka mulai terbuka dengan berbagai fasilitas pendidikan yang kita berikan sesuai dengan bakat minat mereka, dan kita juga panggil guru les untuk semakin memotivasi mereka dalam studi. Makanya sudah ada yang masuk ITDEL, aman ITDEL. Ya. Jadi ini juga kita kelas 3 SMP lagi kita kita motivasi untuk mencoba sekolah-sekolah unggul seperti Del, Ya, ya. seperti Yaso, kemudian ada sekolah unggulan untuk Lumban Selinto apa Lintongi Hutang dan seperti itu. Jadi kita coba mereka biar sebenarnya mereka punya pekerjaan yang lebih baik, dan juga pelatihan-pelatihan kerja, ada yang sedang mengikuti pelatihan kerja untuk ke Jepang. Ini yang kita upayakan, dan juga rasa memiliki mereka bahwa memang di Elim ini adalah rumah 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 mereka, dan mereka punya adik-adik Ini ya, ini. yang juga uh, punya harapan boleh seperti apa yang sudah mereka rasakan. Kira-kira seperti itu Amang harapannya ke depan. Depan. Jadi karena di Tulung Agung itu juga kami dapatkan bahwa Tulung Agung itu terbuka memberikan waktu bagi anak. Karena anak-anak itu Amang kan dari kecil dia diasuh di panti. Ketika Iya, mereka kembali keluarga, ada fase yang mereka perlu adaptasi kembali. lokasinya Jadi kadang mereka cuma seminggu di rumah, keluarga mereka pulang lagi. panti Waktu itu gitu ya. boleh seperti itu. Bahkan mereka sampai bekerja. Jadi sampai mereka benar-benar sudah siap untuk kembali ke masyarakat. Jadi kita juga sedang upayakan seperti itu. Jadi anak-anak yang sudah kami katakan sini alumni itu, kadang mereka terbuka tempat ini untuk mereka boleh berkunjung, kerinduan mereka untuk boleh bersama-sama sampai mereka Hmm. benar-benar siap, dan kita juga tetap dukung mereka memberikan tempat-tempat. Kadang kan kita tetap menerima informasi di sini ada perguruan tinggi yang tetap terbuka menerima Hmm. beasiswa, di sini ada pelatihan kerja. Jadi kita juga tawarkan kepada mereka untuk mengikuti itu, sehingga mereka sudah mapan punya pekerjaan tetap, mereka bisa meninggalkan Elim dengan kesiapan mental dan kesiapan finansial, dan tentu doa kita mereka punya kerinduan untuk boleh membantu Elim ke Hmm. depan, kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak hanya berdasarkan donasi-donasi ataupun bantuan dari Simudi, kira-kira seperti itu ke depannya teman yang boleh kami harapkan. Iya, Iya, baik, Inang. Kita senang mendengarnya Inang ini bahwa hasil dari Tulung Agung bisa iya. bermanfaat bagi teman-teman di sana dan semoga nanti hasilnya cepat turun dan kalau Iya. bisa dapat A dan sehingga nanti Amin. Panti Elin bisa jadi tempat belajar juga bagi Amin. partisipan cikal PK lainnya yang mau belajar gitu. Iya. Harapan kita begitu Inang. Jadi ini berkelanjutan ke depannya. Jadi siapapun nanti selanjutnya di Elin dia bisa meneruskan hal baik ini gitu Inang. Iya, iya. Baik, Inang, saya pikir itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Salam sehat semua. kesempatannya. Semakin sukses untuk Elin. Terima Iya. kasih, Inang. Terima kasih Aman. Selamat siang, Inang. Ya. Halo. Ya, Shalom. ya Inang. Ini di luar apa? Di luar tema kita. Kalau tentang ini, Inang, kita juga ada kan salah satu isu yang penting juga ya tentang kekerasan seksual gitu ya. Kalau di Panti Elin itu ada kurikulum atau ada pembekalan tentang itu Inang untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan panti gitu Inang. Itu yang sudah kami lakukan. Kami sudah 2 kali kebetulan ada eh, bagian dari pelayan di departemen ini, Oh, diakones, tapi di dia Kones. melanjutkan ke psikologi. Hmm. Jadi kemarin kami minta memberikan pelatih apa pendidikan seks Jadi buat dia anak-anak, ya. Seperti itu yang masih kami lakukan. Tapi saya menarik juga, Amang, kemarin saya lihat dari apa video JKPK ada iya. juga yang Ada Inang. memberikan Kalau misalnya ini.
merasa butuh nang Iya, masa-masa penting kita bisa mungkin via Zoom nang ya untuk iya, edukasi seks untuk pengasuhnya dan juga untuk anak-anak iya. bisa Karena bisa kami penting. fasilitasi nang nanti. Karena anak-anak itu kan memang datang, ada yang baru, jadi selalu memang butuh Betul, butuh terus gitu, nggak betul. bisa hanya sekali dua kali, harus Iya, rutin. Dan anak-anak itu kadang-kadang mereka banyak pengaruh-pengaruhnya, apalagi medsos betul. sekarang. Iya, Jadi betul ini. walaupun di Edin nggak boleh pakai HP, tapi tetap ada HP admin-admin gitu. Kadang-kadang Iya, mau lewat-lewat apa gimana, betul. ya gimana aman pengaruh remaja di sekolah. Kadang Betul, ya. Karena kan sekolah di luar panti, Nang ya. iya, iya. Kita nggak bisa jangkau di sana Iya, seperti iya. itu. Jadi memang kami dapati juga itu Hmm. pergumulan-pergumulan itu bagaimana mengatasinya. Lagi mereka dari yang TK, Heeh. kan berbeda mah mengajari anak TK tentang seks, Iya, yang betul. remaja, yang Iya, SMA. Jadi memang perlulah, kami perlulah iya. mohon kalau Boleh, kita. Nang, nanti kita bisa diskusikan lagi. Kalau tidak bisa ke sana, paling tidak via Zoom kita bikin pelatihan mungkin untuk tenaga pengasuhnya dulu supaya mereka bisa deteksi awal ya, gitu. Iya, iya, Dalam betul. hal pencegahan. Iya, benar. Begitu, Inang. Iya, Baik, Inang, terima kasih untuk waktunya. iya, Saya pikir siap, sudah cukup. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk teman-teman di sana, Inang. iya, Terima kasih, Nang ya. iya, Halo, shalom, Mama. dadah, Nang.